Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil pemanfaatan Google Earth Engine untuk deteksi kerapatan vegetasi di wilayah Kabupaten Sambas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Maulana Ismail sebagai moderator, Seprianto sebagai pemateri pertama, Luvita Festi Olinda sebagai pemateri kedua, dan Nur Safira sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Penjelasan pertama mengenai abstrak. Penelitian ini menggunakan Google Earth Engine untuk mendeteksi dan menganalisis kerapatan vegetasi di Kabupaten Sambas. Dengan data satelit Landsat 8 dan indeks NDVI, analisis otomatis di Google Earth Engine memungkinkan pemantauan vegetasi secara cepat dan akurat. Hasilnya menunjukkan bahwa Google Earth Engine efektif untuk visualisasi dan analisis spasial yang mendukung pengelolaan sumber daya alam perencanaan lingkungan berbasis data. Selanjutnya, pendahuluan. Kerapatan vegetasi penting untuk pemantauan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat yang memiliki beragam tutupan lahan mengalami perubahan vegetasi akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Penelitian ini memanfaatkan Google Earth Engine dan indeks NDVI untuk memantau kerapatan vegetasi secara real-time, mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan perencanaan tata ruang di Kabupaten Sambas. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Google Earth Engine adalah perangkat open source berbasis data skala petabyte yang digunakan untuk analisis dan arsip data geospasial. Platform ini mendukung pemrosesan dan visualisasi data citra satelit, memungkinkan identifikasi objek di permukaan bumi pada wilayah daratan dan perairan. Kerapatan vegetasi. Kerapatan vegetasi mengukur persentase spesies tumbuhan dalam suatu area tertentu. Salah satu metode untuk mengukur kerapatan ini adalah NDVI yang digunakan dalam analisis vegetasi. Langkah-langkah penelitian. Penelitian ini menggunakan Google Earth Engine atau GEE untuk memproses citra satelit Sentinel-2 yang diambil antara tahun 2020 hingga 2024. Langkah-langkah penelitian meliputi: yang pertama ada pengumpulan data. Data diambil dari koleksi citra Sentinel-2 dengan rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember untuk setiap tahun yang dianalisis. Citra dengan tutupan awan di atas 20% disaring untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. NDVI dihitung menggunakan rumus NDVI sama dengan near plus red per near mean red, di mana near adalah pita inframerah dekat B8 dan red adalah pita merah B4. Selanjutnya yang ketiga ada visualisasi. Hasil analisis NDVI ditampilkan dengan palet warna berbeda untuk tiap kategori vegetasi. Abu-abu untuk non-vegetasi, merah untuk vegetasi jarang, kuning untuk vegetasi sedang, dan hijau untuk vegetasi rapat. Hasil dan pembahasannya adalah penelitian ini menggunakan Google Earth Engine dengan data citra Sentinel-2 dari tahun 2020 sampai tahun 2023 untuk menganalisis kerapatan vegetasi di Kabupaten Sambas melalui indeks NDVI. Hasil menunjukkan bahwa GEE mampu memberikan visualisasi spasial kerapatan vegetasi yang jelas. Dalam analisis ini, wilayah vegetasi terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu hutan, lahan pertanian, dan perkebunan. Masing-masing kategori menunjukkan karakteristik NDVI yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar 1, kerapatan vegetasi tahun 2020 menunjukkan sebagian besar wilayah dengan vegetasi sedang hingga rapat, terutama di area hutan. Dan gambar 2 pada tahun 2021 terdapat sedikit penurunan kerapatan vegetasi di beberapa area lahan pertanian, mungkin terkait dengan pola tanam. Pada tahun 2022,
memperlihatkan penurunan lebih lanjut di area pertanian dan perkebunan, menunjukkan variasi dalam siklus tanam. Sedangkan tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa wilayah dengan vegetasi rapat yang konsisten, terutama di kawasan hutan, meskipun lahan pertanian dan perkebunan tetap bervariasi. Jadi, kesimpulannya adalah studi ini menunjukkan bahwa GEE dapat menjadi alat yang efektif dalam pemantauan vegetasi skala besar, memberikan data secara real-time yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan berkelanjutan, baik di Kabupaten Sambas maupun di daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, kesimpulan dari materi presentasi ini adalah penggunaan Google Earth Engine untuk deteksi kerapatan vegetasi di Kabupaten Sambas memberikan hasil yang akurat dan efisien. GEE memungkinkan analisis data citra satelit dalam skala besar dan waktu yang singkat, serta memberikan gambaran jelas mengenai kondisi vegetasi di wilayah tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan validasi lebih lanjut dengan data lapangan untuk meningkatkan keakuratan hasil analisis. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memantau perubahan lingkungan di wilayah lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.